الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسlimin hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita banyak memuliakan, memuji dan bersyukur kepada Allah atas sekian banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita hingga di hari ini, hari besar kita umat Islam, Idul Adha 10 Dzulhijjah, kita masih diberi kesempatan untuk merayakannya. Lebaran Idul Adha merupakan hari besar di dalam Islam yang Allah tentukan bagi umatnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah sebutkan, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Pada setiap umat kami telah jadikan bagi mereka mansakan. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah hari besar di setiap umat. Umat Islam yang beriman kepada Allah telah Allah jadikan bagi mereka hari besar yang mereka peringati di setiap tahunnya, di mana hari besar itu hari besar yang syar'i sesuai dengan tuntunan syariat yang telah Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Di Abu Dawud dan Nasa'i, ketika Rasulullah SAW dari hadis Anas, ketika beliau mendatangi Madinah, beliau dapati orang-orang di kota Madinah merayakan hari di tanggal tertentu dan bulan tertentu. Beliau tanya, hari apa ini? Mereka jawab, ini hari besar yang biasa kami peringati dari masa jahiliyah dahulu. Maka Rasulullah pun katakan, qad abdalakumullah khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sungguh Allah telah gantikan untuk kalian yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Sehingga ayat dan hadis ini mengajarkan kepada kita memperingati hari besar, menjadikan suatu hari istimewa, diperingati di setiap tahunnya, dan kita berbahagia di hari tersebut berkumpul. Ketentuan itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak mengistimewakan suatu hari tertentu menjadi hari besar, diperingati di setiap tahunnya. Itu ketentuan Allah semata yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari besar ini diperingati oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Idul Adha dan Idul Fitri diperintahkan semua umat Islam untuk keluar menyaksikan dan memperingatinya. Salat Idul Adha di Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah, beliau sebutkan, kami para wanita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak keluar kaum wanita, bahkan yang sedang datang bulan dan yang sedang dipingit di rumahnya. Kami semua diperintahkan keluar untuk menyaksikan kebersamaan kaum muslimin, kebahagiaan mereka dan serempaknya mereka di hari ini, hari besar umat Islam, Idul Adha. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, dan sembelihlah sesembelihanmu
untuk Allah pula dua ibadah ini. Khusus disebutkan oleh Allah salat dan sesembelihan karena keduanya merupakan amalan ibadah terbesar, amalan ibadah termulia yang paling dicintai Allah dari sekian amalan ibadah yang dilakukan oleh kita umat manusia makhluk ciptaan Allah. Arti ayat, sebagaimana Allah telah berikan kenikmatan yang berlimpah luas kepada kalian di dunia maupun akhirat, maka sebagai wujud syukur kepada Allah, salatlah untuk Allah. Banyak ulama tafsir sebutkan dalam ayat fasalli li rabbik, salatlah untuk Allah, yaitu salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Salatlah untuk Allah, wanhar, seusai salat baru kemudian sembelihlah binatang kurbanmu sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah. Hari Lebaran Idul Adha erat kaitannya dengan tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah ajarkan kepada kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan kepada mereka, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu murni untuk Allah semata Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintahkan dan aku orang pertama yang berserah diri kepada Allah. Hal itu karena Allah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sesembahan yang lain yang dituhankan oleh manusia selain Allah, semua itu batil, semua itu sesat adanya dan kufur. Di dalam ayat Allah sebutkan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil." Hal itu karena hanyalah Allah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, yang disembah dengan kebenaran, dituhankan dengan kebenaran. Adapun yang mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah, semua itu batil adanya, tidak ada kebenarannya sama sekali. Allah pun katakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila." Katakan kepada mereka, serulah yang kalian tuhankan selain Allah, mintai mereka apa yang kalian minta, sungguh mereka sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mengangkat keterpurukan dari kalian. Tidak bisa pula mereka memindahkan situasi dan kondisi satu kepada yang lainnya, karena itu murni kekuasaan Allah. Di dalam Shad ayat 27 Allah juga sebutkan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Tidak kami ciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya sia-sia. Itu dugaan orang-orang yang kafir. Mereka kira mereka diciptakan oleh Allah sia-sia. Mereka mengira setelah diciptakan Allah bisa beribadah dan menuhankan semaunya kepada selain Allah. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dugaan mereka yang kafir kepada Allah. Langit dan bumi, dan di antara keduanya, bahkan alam semesta dan seisinya, tidak sia-sia Allah ciptakan semua itu. Tidaklah Allah ciptakan tata surya dan alam ini semua kecuali untuk satu tujuan besar, yaitu hanya agar Allah semata yang disembah, hanya agar Allah semata yang dituhankan oleh semua makhluknya. Itu tujuan Allah ciptakan alamnya, untuk
beribadah mereka semua kepada Allah, bukan sebagai dugaan, bukan seperti yang diduga oleh orang-orang yang musyrik dan menyekutukan Allah. Celakalah orang yang kafir itu, neraka bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Saba Allah menceritakan kepada kita batilnya dan rusaknya segala yang dituhankan selain Allah. Allah sebutkan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina la." Allah sebutkan, katakan, mintalah yang kalian sembahkan kepada selain Allah. Mintalah kepada Tuhan yang kalian tuhankan selain Allah. Sungguh kata Allah, mereka itu tidak memiliki yang kalian tuhankan selain Allah. Tidak memiliki sedikit pun, sebiji sawi pun mereka tidak kuasa dan tidak memiliki di langit maupun di bumi. Kepemilikan tidak ada pada mereka. Seluruh yang dituhankan selain Allah tidak memiliki bahkan sebiji sawi pun di langit maupun di bumi. Tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Kekuasaan langit dan bumi pengaturan alam semesta murni kekuasaan Allah. Mereka semua tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam pengaturan dan kepemilikan alam semesta. Demikian pula Allah tidak membutuhkan bantuan mereka dalam menciptakan langit dan bumi, dalam mengatur alam semesta ini. Bahkan syafaat pun, kata memo untuk membantu dan menyelamatkan seseorang, tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang diizinkan olehnya. Jika kepemilikan, saham kepemilikan tidak dimiliki, jika mereka pun tidak ikut bersekutu dan bersyarikat dengan Allah, mereka pun tidak turut membantu dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, dan memberi syafaat pun tidak akan diterima kecuali dengan seizin Allah. Maka untuk apa mereka semua dituhankan dan disembah selain Allah? Kekuasaan dan kepemilikan segala sesuatu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memperingati Idul Adha, tentu yang ada di benak kita sosok Abul Anbiya alaihi salam, sosok bapak para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau suri toladan bagi setiap mukmin, bagi setiap orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Allah kisahkan di dalam Quran, di dalam banyak ayat, antara lain yang Allah sebutkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya dan kaumnya, bapaknya yang kafir musyrik, Azar, dengan kaumnya pula Ibrahim sampaikan kepada mereka, aku benci, aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi dan kalian tuhankan selain Allah, kecuali Allah
yang menciptakan aku dan Dia yang memberiku hidayah. Sengaja Nabi Ibrahim katakan kecuali yang menciptakan aku, karena masalah penciptaan mereka pun meyakini hanya Allah yang menciptakan di alam semesta ini. Tiada yang bersekutu dengannya. Yang mereka sembah pun, yang mereka tuhankan selain Allah, mereka pun tidak yakin mampu menciptakan di alam semesta ini. Mereka pun yakin hanya Allah pencipta satu-satunya. Oleh sebab itu Ibrahim katakan, kecuali yang menciptakan aku. Karena kalian pun yakin hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang berkuasa menciptakan. Jika hanya Allah yang kuasa menciptakan, maka yang sebenarnya, yang seharusnya ibadah pun, ketuhanan pun hanya diberikan kepada Allah semata, karena selainnya terbukti dan diyakini oleh setiap manusia yang waras tidak mampu menciptakan, maka tidak berhak mereka untuk dituhankan, disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mumtahanah pula Allah katakan tentang Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim ada suri toladan baik, ada suri toladan baik untuk kalian, Ibrahim dan yang bersamanya dari kalangan mukminin. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Kami benci kepada kalian. Kami musuh kepada kalian. Demikian pula kami berlepas diri, kami antipati, kami benci kepada yang kalian tuhankan selain Allah, kepada yang kalian sembah selain Allah. Kami kafarna bikum, kami kufuri kalian, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan antara kami dan kalian ada permusuhan yang nyata, ada kebencian yang besar, dan itu selama-lamanya. Tidak ada persaudaraan, tidak ada cinta kasih dan loyalitas antara kami dan kalian. Itu yang Ibrahim suri toladan kita ucapkan kepada kaumnya yang kufur dan musyrik kepada Allah. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah semata. Sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Sampai kalian tinggalkan segala sesembahan dan peribadatan kalian kepada selain Allah. Itu suri toladan kita. Kekasih Allah, Nabi Ibrahim, bapak para nabi alaihi salam, yang karena kemuliaannya, yang karena kebesaran dan keagungannya, bahkan diakui oleh bangsa Yahudi dan Nasara, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam Ali Imran, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sungguh kata Allah, Allah membantah mereka. Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan sesuai dengan ajaran Yahudi, bukan pula sesuai dengan ajaran Nasrani. Beliau orang yang lurus dalam agamanya, beribadah dan menuhankan hanya kepada Allah, dan sama sekali beliau bukan orang yang musyrik kepada Allah, bukan orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana kalian mengaku Ibrahim sebagai Yahudi,
bangsa Yahudi membangga-banggakan Abraham, Ibrahim sebagai bapak mereka. Demikian pula Nasara membanggakan Ibrahim sebagai bapak mereka, dan orang-orang bodoh yang mengekor kepada mereka menyeru untuk persatuan dan kesamaan agama, sehingga mereka katakan ini millatu Ibrahim, ini agama Ibrahim, sama antara Islam, Yahudi dan Nasara. Qatalahumullah. Allah perangi yang berani mengatakan itu, padahal Allah membantah Ibrahim bukan Yahudi, jauh dan menyimpang dari ajaran Yahudi yang musyrik kepada Allah. Ibrahim pula bukan Nasrani, jauh dan bertentangan 180 derajat dengan ajaran Nasara. Beliau orang yang bertauhid, beriman hanya kepada Allah, beliau menyembah hanya kepada Allah, beliau menuhankan dan taat kepadanya. Itulah suri toladan kita, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam An-Nahl ayat 120 Allah pun katakan tentang beliau, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang umat kata Allah yang khusyuk dan taat ibadah kepada Allah semata. Beliau lurus dalam agamanya dan jauh dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah sebutkan beliau umat, kata para ulama tafsir, dikala di dunia yang beriman hanya Ibrahim alaihissalam, yang taat kepada Allah hanya Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah sebutkan beliau sebagai umat, menunjukkan dan mengajari kita bahwa kebenaran itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah. Kebenaran itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, walaupun Anda seorang diri. Walaupun Anda seorang diri di dunia, Anda adalah umat sebagaimana suri toladan kita Ibrahim alaihissalam. Belum ada yang beriman bersama Ibrahim, tetapi Allah sebut beliau sebagai umat agar yang beriman kepada Allah, yang mentaati dan mengikuti ajaran Rasulullah, tidak minder walaupun dia seorang diri, tidak kecil hati dan kerdil walaupun minim dan sedikit yang bersamanya. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas dan banyaknya orang. Ibrahim seorang diri, namun Allah sebut sebagai umat karena beliau sesuai dengan ajaran Allah, tuntunan Allah, bertauhid dan beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang mulia, beliau katakan, kebenaran itu al-jamaah adalah yang mencocoki kebenaran, mencocoki Al-Quran dan sunnah Rasul, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu seorang diri, kamu telah teranggap jamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Dalam kisah Ibrahim alaihissalam, kita mengingat bahwa orang yang bertauhid, yang beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata, akan Allah cukupi segala urusannya. Bahkan Allah jaga dirinya dan keluarga serta keturunannya. Ketika Ibrahim menjalankan perintah Allah hendak menyembelih Ismail alaihissalam, Allah katakan,
wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan untuk beliau, untuk Ibrahim, sesembelihan yang agung, yaitu seekor domba. Karena ketaatannya kepada Allah, dijaga anaknya, tidak jadi disembelih, diganti dengan seekor domba. Ketika Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar yang sedang membawa bayinya yang masih kecil di Makkah kala itu, tidak satu penghuni pun ada, tidak satu rumah dan satu pohon pun ada. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, panas gersang terik matahari di padang pasir. Ditinggalkan Hajar di sana bersama anaknya. Tawakal kepada Allah. Hajar menangis layaknya seorang wanita ditinggal suaminya, seorang diri bersama bayinya. Kata Hajar kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Tidak seorang pun. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Ibrahim melanjutkan perjalanannya, tidak menoleh. Kembali dikejar oleh Hajar. Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Terakhir, Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkanmu untuk ini? Kata Ibrahim, iya. Maka Hajar pun menjawab jawaban seorang wanita yang penuh dengan tauhid, penuh dengan iman dan ibadah kepada Allah. Idzan la yubayyi'un Allah. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan membuahkan pertolongan Allah, dijaga dan dilindungi kita oleh Allah, bahkan pada diri, keluarga, dan anak keturunan kita. Di dalam Al-Kahfi, ketika Allah kisahkan tentang Nabi Khidir dan Musa alaihissalam, antara lain ketika beliau menegakkan kembali bangunan yang hendak roboh, setelah ditanya dan dijawab oleh Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Aku dirikan lagi bangunan yang roboh itu karena di dalamnya ada dua anak yatim dan di bawahnya ada harta mereka, orang tua mereka berdua orang yang saleh. Perhatikan, karena orang tuanya saleh dan taat kepada Allah, dijaga oleh Allah anak keturunannya, dilindungi pada jiwa raga dan bahkan pada hartanya. Taat ibadah kepada Allah adalah tujuan Allah menciptakan kita semua. Dalam Az-Zariyat Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan ini intisari dakwah seluruh para mursalin, seluruh rasul dan nabi yang Allah utus. Dalam Yunus, di dalam An-Nahl ayat 36 Allah jelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul mengajak dan menyeru kepada mereka, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Tinggalkan segala yang dituhankan selain Allah. Tinggalkan oleh kalian peribadatan kepada selain Allah. Itu misi seluruh rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Maka dengan ini, iman kita, Islam kita, ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengingkari, membenci, dan musuh kepada segala yang dituhankan kepada selain Allah. Kita benci dan antipati kepada segala yang diibadahi selain Allah. Itu harus ada dalam benak dan keyakinan kita. Tidak cukup
Kita hanya beribadah kepada Allah, kita tidak syirik. Namun kita masih meyakini yang beribadah kepada selain Allah boleh-boleh saja. Terserah keyakinan mereka. Bisa jadi itu benar. Tidak sempurna Islam seseorang yang demikian. Harus dia beribadah hanya kepada Allah. Dan dia pula harus mengingkari dan benci dari lubuk hatinya yang terdalam, benci dan mengingkari segala yang dituhankan dan diibadahi selain Allah. Dia yakini itu semua batil dan kufur adanya, dan itu sekali lagi tujuan penciptaan kita, tujuan Allah ciptakan langit dan bumi dan bahkan alam semesta ini dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sosok Ibrahim alaihi salam panutan besar bagi kita. Allah katakan tentang beliau, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Kami Allah mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Dengan hujjah, dengan ilmu, Allah muliakan Ibrahim alaihissalam. Kata Imam As-Sa'di, maka yang menginginkan derajatnya diangkat oleh Allah, martabat dan kehormatannya ditinggikan oleh Allah di dunia maupun akhiratnya, dia berkewajiban untuk berilmu, belajar ilmu agama, ilmu syariat yang mulia dan kita cintai ini. Dengan ilmu Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki di dunia ini serta akhirat kelak. Ibrahim alaihissalam sosok seorang nabi yang mendidik tarbiyah kepada anak dan keluarganya. Di dalam hadis ketika beliau mendatangi Ismail sedang keluar, beliau dapati istri Ismail yang pertama. Ditanya, bagaimana suamimu? Istrinya menjawab dan mengeluhkan suaminya. Suamiku begini-begini, kurang belajarnya dan seterusnya. Maka Ibrahim berpesan, jika suamimu pulang, katakan bapakmu menitip pesan untuk engkau segera mengganti bingkai pintumu. Dan itu yang dimaksud untuk menceraikan istrinya. Maka kedatangan Ismail ke rumahnya, mendengar pesan ayahnya, segera Ismail menceraikan istrinya. Setelah itu Ismail alaihissalam nikah kembali dengan wanita yang kedua. Setelah beberapa saat ditemui oleh Ibrahim dan ditanya, bagaimana suamimu? Si istri memuji-muji suaminya, bersyukur atas segala kenikmatan dan kebaikan yang diperoleh dari Ismail alaihissalam. Dijaga dan dimuliakan kehormatan suaminya, bahkan ketika suaminya tiada di rumah. Kata Ibrahim, aku menitip pesan, sampaikan kepada Ismail suamimu agar dia menjaga dan menetapkan bingkai pintunya, artinya untuk dia melanjutkan hubungan rumah tangganya. Artinya Ibrahim mendidik. Itulah tipe seorang wanita, istri yang salihah, taat kepada suaminya, menjaga dan banyak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya, menjaga kehormatan dan nama baik suaminya, baik kala dia di rumah maupun ketika keluar rumah, dijaga kehormatan dan nama baiknya, dijaga aurat dan kehormatannya. Itulah sekilas tentang Nabi kita, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam, dan masih terlalu panjang dan banyak kisah beliau yang menjadi suri toladan bagi kita. Namun yang tersampaikan mudah-mudahan cukup bagi kita untuk kita introspeksi kepada diri kita masing-masing, meluruskan apa yang selama ini menjadi kekeliruan kita. Semoga Allah memberikan taufiknya dan hidayah kepada kita menjadi umat yang bersuri toladan kepada Ibrahim dan para nabinya serta para rasulnya, menjadi mukmin yang hanya beribadah kepada Allah dan mengingkari segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Demikian kita istiqomah memohon kepada Allah selama kita hidup hingga kita diberi husnul khatimah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanak